Menariknya, kini banyak netizen Malaysia yang secara terang-terangan mengkritik timnasnya sendiri dan lebih memilih nonton pertandingan timnas Indonesia. Iya, Tentu ini saja betul nih. bukan tanpa alasan, karena di Piala Asia U23 ini, timnas Indonesia mampu tampil luar biasa. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, malam ini Indonesia akan melawan Korea Selatan ya. Tetapi kalau kita di Malaysia dan juga kalian di Indonesia, itu waktunya telah memasuki pada tanggal 26 iaitu hari Jumaat. Macam di Malaysia ini akan bermain pada pukul 1.30. Kemungkinan di Indonesia akan bermula pada jam 12.30 ya, waktu Indonesia Barat. Dia lebih kurang, dia 1 jam ya, dia lebih awal daripada di Malaysia ini. Apapun, semua sekarang ini tertumpu kepada timnas Indonesia. Fans daripada Indonesia, fans daripada Malaysia, fans daripada Thailand juga mendukung, mendoakan kemenangan Indonesia malam ini melawan Korea Selatan. Jadi apa yang kita boleh beri dukungan kepada timnas Indonesia ini hanya melalui doa dan juga beri semangat, kata-kata yang baik, sama ada di media sosial atau di mana-mana juga yang kalian ingin meluahkan perasaan, sokongan dan dukungan kalian itu. Berilah kata-kata yang baik. Setiap kata-kata itu yang baik itu merupakan satu doa. Dan insya-Allah malam ini Indonesia akan memberikan satu sejarah lagi untuk Indonesia melakar kemenangan. Mudah-mudahan insya-Allah guys. Kita doakan saja, keyakinan, optimis. Kita optimis sebab apa? Indonesia sudah mengalahkan Jordania. Indonesia sudah mengalahkan Australia. Dan pemain-pemain yang sama ini juga akan beraksi malam ini melawan Korea Selatan. Jadi kita berikan dukungan yang terbaik. Tidak mustahil bola itu bulat, bola itu mundur. Kalau di atas fakta data, kita tahu Korea Selatan lebih unggul. Tetapi dari segi psikologi, dari segi mental, dari segi keyakinan, dari segi semangat, dari segi kekuatan Indonesia pada saat ini juga tidak boleh diremehkan. Jadi kita perlu optimis apa yang dibuat oleh Sinteyong dan juga pemain-pemain dan juga Bapak Erick Thohir itu merupakan yang terbaik pada saat ini. Oke guys, kita simak dulu video ini daripada channel Gals. Publik Malaysia lebih suka nonton Indonesia daripada timnasnya sendiri. Adakah ini benar atau tidak? Kita simak sama-sama video ini sampai habis guys. Sekarang ini harus diakui kalau progres timnas Indonesia bersama Sinteyong benar-benar oke. Di level senior, ranking FIFA timnas melonjak drastis. Untuk saat ini timnas Malaysia bak terkena racun dari kesombongan mereka sendiri. Yap, di saat timnas Indonesia sedang naik daun, Malaysia justru terkapar tak berdaya, baik itu di level senior ataupun U23. Tentu kita ingat gimana hancurnya Malaysia di Piala Asia Senior kemarin, berada di grup E bersama Yordania, Bahrain, dan Korea Selatan. Squad Upin Ipin nyatanya sama sekali nggak pernah meraih kemenangan. Tiada poin guys, 0 poin. Ini timnas senior. Samalah juga dengan timnas U23 ini. Aduh. Bahkan dalam 2 laga awal, Malaysia remuk redam dengan catatan 0 Adalah gol dan kebobolan 5 gol kala bersua Jordan dan Bahrain. Sehingga hal yang wajar kalau media Malaysia, News Straits Times, melabeli penampilan timnas Malaysia di Piala Asia sebagai sampah dan dicap sebagai tim Asia Tenggara terburuk kala itu. Hal yang wajar kalau publik Malaysia semarah itu. Karena ketika itu, Harimau Malaya membawa 14 pemain naturalisasi tapi hasilnya 0 alias 0 alias nothing. Sayang sekali. Perlu ada perubahan lah kan guys. Malaysia ini perlu ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, susahlah. Malaysia tidak akan berkembang. Dan kalau dia tidak mencontohi bagaimana Indonesia melakukan sistem pergerakan perkembangan sepak bola itu, Indonesia juga step by step. Dia bukan instan punya kemajuan. Jadi Malaysia ini kalau sudah tahu sekarang ini hampir permainannya menurun. Jadi apa salahnya
ambillah sikit contoh-contoh yang baik dari Indonesia itu untuk dia melakukan step by step juga. Tapi terpulanglah kepada Malaysia. Kita semak lagi guys. Yap, usai timnas senior hancur lebur termaksud di 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia tak kalah-kalah 2 kali melawan Oman, membuat harapan publik tertuju ke tim U23 yang berlaga di Piala Asia U23. Tapi seolah ketularan bapuk, timnas U23 Malaysia kembali hancur lebur. Bahkan yang ini bisa dibilang lebih miris. Karena secara pemetaan di grup D, harusnya Malaysia bisa bersaing dengan tim-tim Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Namun nyatanya, mereka sama sekali nggak mampu meraih 1 pun poin. Kalah 2-0 dari Uzbek dan Vietnam, lalu kalah 2-1 dari Kuwait, menjadikan tim U23 Malaysia resmi dinobatkan AFC sebagai tim terburuk di Piala Asia U23 2024. Paling tim terburuk nah. Nggak apa guys, sabar. Sebab bola itu ya, berkaca dari hasil-hasil tadi, maka wajar jika publik Malaysia kini benar-benar muak dengan timnasnya sendiri. Hal yang sejatinya pernah dirasakan oleh publik tanah air ketika timnas hancur lebur di tangan pelatih Simon McManamy. Nah, uniknya, kini banyak netizen Malaysia yang secara terang-terangan mengkritik timnasnya sendiri dan lebih memilih nonton pertandingan timnas Indonesia. Iya, ini saja, betul nih. Bukan tanpa alasan, karena di Piala Asia U23 ini, timnas Indonesia mampu tampil luar biasa. Meskipun tergabung dengan tim-tim kuat macam Qatar, Australia, dan Jordania. Sempat kalah 2-0 dari tuan rumah dengan cara yang kontroversial. Indonesia mampu bangkit dengan menjegal Australia 1-0 dan Jordania 4-1. Maka dari itu, sekali lagi wajar jika sekarang publik Malaysia lebih nyaman nonton permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong. Iya, betul guys. Memang betul pun sebenarnya. Memang saya memang sokong Malaysia. Memang saya sokong Malaysia walaupun kalah menang itu biasa. Itu adat pertandingan ya, adat perlawanan, adat permainan itu kalah dan menang. Tetapi dari segi kita ingin menonton pada saat ini Malaysia, memang rakyat Malaysia pun tak mau tengok Malaysia sekarang ini. Bagus lagi dia tengok Indonesia. Indonesia walaupun kalah yang di perlawanan pertama, tetapi mereka ada perubahan di perlawanan kedua dan ketiga itu menang ya. Dan cara permainan mereka itu seolah-olah mereka punya kematangan yang sangat tinggi. Sebab di U23 ini ada lebih kurang 12 pemain timnas Indonesia ini yang sudah memang bermain di timnas senior. Jadi pengalaman itu dapat kita lihat cara permainan tiki-taka, antaran-antaran pendek, dia bangun serangan daripada bawah ke tengah dan ke atas. Itu yang lebih bagus tengok ini daripada tengok yang Malaysia. Malaysia ini aduh sedih. Dia punya penyerang pun entah bagaimana bola di depan gawang pun dia tidak dapat skor, tidak dapat cetak gol. Padahal ada peluang, ada banyak peluang ya, tetapi disia-siakan. Itu yang buat Malaysia ingin melihat Indonesia ini sebab banyak gol-gol yang cantik dari perlawanan, dari permainan tiki-taka itu seolah-olah gol Witan Sulaiman itu juga macam gol tercantik di Piala Asia ini. Boleh diiktiraf sebegitulah. Oke guys, kita lanjut lagi. Performa gemilang timnas Indonesia U23 juga mendapatkan pujian dari para pundit Malaysia. Bahkan dalam saluran Astro Arena, permainan Indonesia kalah menghancurkan Jordan dianggap sebagai permainan kelas atas. Dan dilihat dari komentar-komentar yang ada, kelihatan jelas jika publik Malaysia sekarang ini benar-benar iri kepada Indonesia. Aku tumpang gembira sebab negara jiran padu macam ni. Terus maju pasukan Indonesia, semoga berjaya. Tumpang Indonesia, tumpang gembira, tahniah Indonesia. Tengok orang utama sederhana aja, kita punya legend lepas tu long ball. Serasa ngelihat Liverpool, wah ini guys, serasa ngelihat Liverpool yang main, beda banget kelasnya dan seperti Eropa. Tengok komen-komentar ini kan, aku tumpang gembira sebab negara jiran padu macam ni dapat Malaysia main, aduh macam bubarlah skuad negara. Ya, terlepas dari apapun sebenarnya yang bikin Malaysia mundur ya diri mereka sendiri. Serangkaian kebijakan ambisius tanpa pikir panjang, termasuk naturalisasi yang ujung-ujungnya cuman bawa bencana. Sebab berbeda dengan Indonesia yang kini mengedepankan pemain keturunan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Malaysia ini terkesan sporadis dan asal ambil aja.
Selain itu, rata-rata pemain yang dinaturalisasi Malaysia banyak yang sudah sepuh dan habis masa prime-nya. Ambil contoh Stuart Wilkin, lulusan Akademi Southampton tersebut, bahkan sudah terdampar di Johor Darul Takzim II sejak pada akhirnya apa yang dialami oleh Malaysia. Semoga bisa jadi pembelajaran buat Indonesia. Jangan sampai segala apa yang sudah dibangun oleh Sinteyong beserta PSSI sekarang jadi terbuang percuma dan kembali ke era lawas, di mana timnas sama sekali tak berdaya di kawasan Asia. Untuk itu pertahankan dan kembangkan yang sudah ada. Kemudian jika sudah, ayo sama-sama kita semua menjaga agar progres timnas Indonesia semakin maju. Dan semoga aja kualitas sepak bola Indonesia secara menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun non-teknis juga bisa meningkat. Kalau semuanya bisa terpenuhi, percaya deh, sepak bola Indonesia bisa kok bersaing secara konsisten dengan Jepang, Korea, Iran, dan negara-negara kuat Asia lainnya. Oke guys, memang tak heran lah kan. Memang tak heran lah apa yang dikatakan oleh admin ini. Rakyat Malaysia lebih suka nonton timnas Indonesia ketimbang dengan Malaysia. Memang saya pun begitu. Saya akui walaupun saya ini memang penyokong tegar Malaysia juga. Malaysia tetap di hati. Walau kalah menang saya tetap dengan pasukan Malaysia. Tetapi perlu ada perubahan. Apa yang dikatakan oleh admin ini kita terima dengan seadanya, karena kritikan-kritikan itu memang betul. Malaysia, saya punya pandangan sama seperti admin ini. Sebenarnya pemain-pemain keturunan yang ada di Malaysia dan naturalisasi itu, yang salahnya di situ adalah pemain naturalisasi yang diambil oleh Malaysia adalah yang telah berumur, mencapai umurnya 30 tahun, 35 tahun, 32 tahun, dan juga memang mereka bukan pun berkarir di luar negeri, mereka bermain di Liga Malaysia juga. Begitu juga dengan pemain-pemain keturunan yang lain. Malaysia pemain naturalisasinya ada lebih kurang 4 saja. Yang lain semua pemain keturunan yang ada darah Malaysia. Tetapi semua berkarir di Liga Malaysia. Mereka bukan berkarir di luar negeri seperti apa yang yang ada di Indonesia. Semua pemain keturunannya berkarir di Liga Belanda, di Liga Belgia, di Eropah, Liga Inggris. Sebab itu Indonesia punya pemain-pemain keturunan yang memang bergrade A punya. Nah, dia memang berbeda dengan Malaysia. Jadi kesilapan Malaysia mengambil pemain naturalisasi ini yang sudah berumur, kemudian yang dia berkarir juga di Liga Malaysia. Begitu juga dengan pemain keturunan. Hampir semua berkarir di Liga Malaysia. Tidak ada yang bermain di luar, kecuali Dian Coles, dia main di Liga Thailand. Hanya satu orang saja. Itu yang perbedaan di antara keturunan Malaysia dan juga Indonesia. Apapun guys, ini yang sudah berlaku pada saat ini. Indonesia memang punya pasukan timnas yang berwibawa, yang sekarang ini kalau di Asia Tenggara memang unggul di hadapan. Jadi di Piala Asia U23 ini Malaysia dan Thailand harus menyokong penuh. Memang sekarang ini pun rakyat Malaysia sokong Indonesia. Begitu juga dengan Thailand. Saya baru buat reaksi terkait dengan para fans Thailand juga mendukung timnas Indonesia untuk menang. Malam ini akan melawan Korea Selatan guys. Kita doakan yang terbaik. Semoga Indonesia berjaya, Indonesia menang dan lolos ke semifinal dan juga final ya. Itu doa kita bersamalah, sebab bukan mudah ya untuk Indonesia sampai ke tahap ini. Jadi alang-alang sudah sampai ke 8 besar ini, melawan pula Korea Selatan, antara tim yang paling hebat. Kalau dapat dikalahkan, insya-Allah otomatik Indonesia boleh sampai ke final. Oke guys, itu saya punya prediksi Indonesia akan lolos ke final. Kita optimis ya, punya keyakinan sebab Indonesia dulu dengan sekarang memang berbeda. Memang Indonesia sekarang ini punya pengalaman, punya kualitas pemain-pemainnya, berani pegang bola, tidak lagi gugup, pandai kawal emosi, minda mereka gunakan sepenuhnya idea-idea yang digunakan itu bersama pemain-pemain keturunan ini, semangat juang yang tinggi dan juga disiplin yang baik.
Itu antara kriteria yang ada pada timnas Indonesia sebab mereka boleh melangkah lolos sampai ke final. InsyaAllah guys, kita doakan sama-sama. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan video ini tadi. Malaysia, Thailand menyokong sepenuhnya Indonesia. Kalian kalau suka dengan saya punya reaksi, saya punya komentar terkait dengan sepak bola di ASEAN ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen juga channel Askalani Studio. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Tanpa kalian siapalah saya di sini. Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke guys, sampai di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.